Faghaslul kaffaini ma'an ilal kaw'aini ma'at tasmiyatil muqtarinati bin niyati wa in tawaddu'a min nahwi ibrikin aw alima tuhrohuma littiba'i. Selanjutnya sunnah-sunnah wudhu itu adalah membasuh kedua telapak tangan dalam keadaan beserta sampai pergelangan tangan. Nah, sampai pergelangan tangan disertai dengan bismillah dan niat sunnah wudhu. Jadi misalnya kalau katakanlah pancuran diputar kerannya, lalu membasuh tangan ini beserta bismillah. Semalam sudah kita praktekkan sedikit kan? Air berjalan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi ja'al ma'a tahura. Nah, inilah ya sampai sini ha. Nah, basuh sampai pergelangan tangan. Nah, sunnahnya. Setelah ini ya pasiwakun, lalu bersiwak. Siwak, kebetulan kayu siwaknya nggak kebawa pula, sayangnya ya. Kalau ada kayu siwaknya kita bisa mempraktekkan siwak ini. Karena siwak ini luar biasa manfaatnya. Nanti akan kita bahas di sini manfaat siwak. Mungkin kalau kita bahas khusus saja pembahasannya manfaat siwak, karena itu banyak. Iya. Luar biasa manfaatnya. Siwak. Nah, kalau sekarang mungkin agak modern sedikit, termasuk sikat gigi, itu pun bagian siwak. Tapi lebih abdolnya sebenarnya siwak yang seperti di zaman Rasulullah, itulah kayu siwak. Lalu kita ambil siwak tadi, siwaklah. Nah, gigi kita yang disiwak itu baik lebarnya asnan, zohiran batin, juga panjangnya. Ardon fi asnani zahiron wa batinan tulan fil lisani lil khabir sahih. Kan ada hadis sahih. Laula an asukku ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu'in. Sekiranya tidak keberatan atas umatku, pasti saya perintahkan mereka dengan bersiwak ketika tiap-tiap berwudu. Ketika tiap-tiap berwudu. Amro ijabin, maksudnya perintah wajib. Jadi kalau kita tahu perintah wajib di sini bisalah diartikan seperti ini. Sekiranya tidak keberatan bagi umatku, pastilah saya wajibkan mereka bersiwak ketika setiap mau berwudu. Itulah arti bebasnya. Tapi nggak siwak duluan, Kiai. Tadi kan kata Kiai habis tangan baru bersiwak. Ya. Ada orang siwak duluan. Semalam kan sudah kita bahas ada perbedaan atau ada ikhtilaf. Iya. Segolongan ulama mutaqaddimin menyatakan inna awala siwaku. Sesungguhnya pertama kali adalah siwak. Cuman yang kita pakai itu adalah pendapat yang pertama, yaitu bismillah, a'udzubillah, bismillah, syahadat, baru doa. Sementara pendapat yang kedua tadi siwak dulu. Nah, boleh saja siwak dulu, berarti dia mengikuti pendapat yang kedua. Segolongan ulama mutaqaddimin menyatakan seperti itu. Segolongannya. Segolongan ulama. Tapi yang banyak itu yang tadi dulu auzubillah, bismillah, baru syahadat, baru doa. Iya, tasmiyah. Ini yang telah ditukil daripada Imam Syafi'i dan kebanyakan para sahabat-sahabat beliau. Sesungguhnya awal sunnah wudu itu adalah bismillah, dan ini telah dipastikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan selain kitab Majmu'. Nah, baru pendapat yang kedua, siwak pertama. Jadi kita yang mengamalkan yang ditukil dari Imam Syafi'i beserta para pengikut-pengikut Imam Syafi'i bahwa
bismillah duluan. Cuman kan dalam prakteknya, kalaupun bismillah duluan, a'udzubillah dulu, baru bismillah, baru syahadat, baru doa sambil membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan tadi. Nah, setelah itu baru kita bersiwak. Sekarang mungkin pakai sikat gigi lah, boleh lah, nggak apa-apa itu. Pakai sikat gigi, ambil, mau pakai obat mau tidak, silakan. Baru kita doa, Allahumma bayyid bihi asnani, wasidda bihi lathati, wasabbit bihi lahati, wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Inilah doa menggosok gigi atau bersiwak. Atau doa yang kedua macam mana? Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa harim jasadi minan nar. Ada doanya. Itu doanya. Dalam kitab ini doanya adalah Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah sebab siwak ini gigi-gigi saya. Wasidda bihi lasati, dan kuatkan, kokohkan dengan siwak ini gusi saya. Wasabbit bihi lahati, dan tetapkan dengannya anak lidah saya. Wabarik li fihi, dan berikanlah keberkahan pada saya dalam siwak ini. Ya arhamar rahimin, wa'izat yang maha pengasih. Semuanya ilmu itu adalah ilmu agama itu dalam bahasa Arab. Rasulullah bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Lalu dia nggak bisa membaca kitab bahasa Arab. Berarti kan ucap ecek-ecek. Dari mana dia taunya? Iya. Itulah. Ini ada beberapa hal memang di sini masalah siwak. Ya. Jadi tadi Rasulullah menyatakan, kalau saja tidak keberatan atas umatku, pasti saya wajibkan mereka bersiwak ketika setiap berwudu. Dalam riwayat yang lain, la faradtu alaihim, pasti saya fardukan mereka siwak beserta wudu. Nah, itulah dia. Iya. Jadi kalau kita bahas sedikit Ustadz, masalah atau manfaat siwak ini, takut nanti kelewatan. Jadi mumpung pembahasan siwak, kalaupun nggak selesai semua kita bahas aja kan? Iya, bahas aja Mas. Kalau nggak cukup nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Nah ini, walahu fawaidun katsiratun, dan baginya beberapa faedah yang banyak. Artinya siwak itu memiliki manfaat atau faedah yang sangat banyak. Wa asluha ba'duhum ila nifi wa sab'ina. Bahkan asalnya sebagian para ulama itu lebih daripada 70 manfaat. Bayangkan itu. Kan ecek-ecek. Iya. 70. Di sini nggak sampai 70. Yang pertama, minha annahu yutahhirul fama. Di antaranya dia adalah membersihkan mulut. Itu bersih mulut kita. Kalau Ustadz nanti pakai siwak, itu sangat-sangat berbeda dengan tidak memakai siwak. Kalaupun kita gosok gigi, kemudian kita pakai siwak, itu sangat-sangat jauh bedanya. Makanya bersiwaklah. Luar biasa Ustadz. Apanya, mulut kita itu perasaan itu enak, segar, gampang menuturkan huruf. Tuh. Itu manfaatnya. Di antaranya wayardor robba. Jadi wayardor robbu, ridho Allah. Rob kita, Tuhan kita, ridho kita. Kita bersiwak tuh. Allah kan maha melihat, maha mengetahui. Dia melihat hambanya bersiwak, dia ridho nya Ustaz. Pandangnya dengan pandangan ridho. Kemana? Iya, kan? Ridho Allah ya. Itulah. Baru wa yubayyinul asnan, dan dia memutihkan gigi. Dulu ada kawan saya cerita,
waktu dia belajar di India, awalnya itu apa namanya, kecanduan sesuatu hal yang terlarang, termasuk minum-minuman, termasuk misalnya pokoknya sesuatu hal-hal yang termasuk juga merokok. Jadi giginya ini kekuning-kuningan kotor. Setelah itu dia lazimkan atau ia dawamkan bersiwak. Itu Ustaz, kotoran-kotoran gigi itu yang lekang berjatuhan. Memang iya, kalau kita sudah biasa bersiwak tuh nanti, itu kotoran-kotoran gigi kita itu akan berjatuhan. Putih kan? Tadi nggak gosok gigi, lupa siwaknya tadi. Karena baru makan kacang tuh, kalau nggak putih. Tapi dia setiap mau sholat lagi ya, macam tadi lah ya. Sebenarnya kalau siwak ini ala kulli hal, segala hal. Segala hal ya. Karena dalam kantong Rasulullah yang tidak pernah lupa beliau adalah kayu siwak diantaranya. Jadi kalau beliau pun tidur, itu siwak di samping beliau. Nah, ini kalau cerita siwak, ini nyata, bukan dongeng, nyata. Kawan saya yang cerita masalah siwak ini. Karena dalam kitab itu salah yang kayu yang ditakuti setan siwak. Kawan saya Abdul Hatib tadi, yang saya gantikan Hatib di Kelededang, beliau pernah cerita sama saya di waktu kami mengawas ujian di Sureng. Madrasah Ar-Rasidah kalau nggak salah saya. Ada anggota beliau huruf atau keluar atau dakwah ke Jakarta. Jadi singkat cerita sampai di Jakarta, namanya Majelis Taklim ini mereka dakwah mengajak sholat siapa saja Ustaz. Tak pandang bulu. Tak ada takut-takutnya mereka itu. Diajak mereka, kebetulan yang diajak itu rupanya dukun. Dukun besar, samtang dukun orang. Diambilnya lah teh. Teh. Pakai gula. Aduk teh ini. Kalau memang gulanya nanti hancur bisa kamu aduk, saya ngikut sama kamu. Dukun besar. Iya. Kau bingung orang tuh. Iya memang aduk menjadi bisa. Jadi yang satu mungkin dapat apa istilahnya dari Allah, ilham atau pertolongan. Ingat dia kantongnya kayu siwak. Kayu siwak aja lah, kayu siwak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Doa bikin ya, doa bikin. Hancur ulang satu. Hancur gulanya sampai dukun itu apa nama mengalah sama orang itu sampai dia mengatakan gini, ilmu apa yang kamu pakai, ilmu apa yang kamu pakai. Nah, dari situlah dukun itu sangat-sangat takzim akhirnya sama mereka. Takut, ilmu apa yang kamu pakai kan? Kebetulan rupanya orang yang lain itu nggak bisa mengaduk Ustaz. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa, pakai ilmu dia pula. Datang kawannya. Kantong siwak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Itu nyata. Iya. Satu lagi dalam kitab saya baca. Dalam kitab saya baca. Nah, setelah zaman Rasulullah, kalau nggak salah saya, kalau nggak di zaman sahabat tabi'in, di antara dua itulah. Mereka mengembangkan Islam, berdakwah dan berperang mengembangkan Islam. Selalu kalah saya. Tak pernah menang dia waktu berperang melawan orang kafir. Kalah terus setiap memimpin pasukan. Jadi satu malam dia bermimpi dengan Rasulullah. Kalau mimpi kan udah nyata itu betulnya. Iya, betul. Jadi ceritalah dia curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku setiap memimpin perang nggak pernah menang. Gimana ini katanya? Maka kata Rasulullah gini, nanti kalau berangkat berperang, suruh semua pasukanmu bawa kayu siwak. Lalu nanti kalau sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, kalau dulu kan berhadapan, nggak main tembak-tembakan kan berhadapan-hadapan kan, main apa? Main pedang. Nanti kalau sudah berhadapan-hadapan, sebelum tempur, suruh semua mengeluarkan kayu siwak dan suruh bersiwak semuanya. Diamalkannya Ustaz. Begitu memimpin pasukan berperang, suruh bawa siwak semua. Bawa siwak semua. Ya, oke, bawa siwak semua kantong. Begitu berhadapan dengan musuh, keluarkan siwak. Bukan pedang ya? Bukan pedang. Iya. Siwak, keluarkan siwak. Sama-sama mereka bersiwak. Mereka bersiwak sama-sama gini, musuh di sana. Iya. Entah kenapa Ustaz, musuh itu melihat mereka bersiwak, gemetar gini, takut.
habis kita mau dimakan. Tengok semua asah gigi kata orang tuh. Asah gigi semua orang tuh kata orang. Kenapa? Asah gigi kata orang tuh. Kata orang tuh. Tengok semua sudah asah gigi katanya. Mau dimakan kita ini kata. Dan mereka melihat gigi mereka sebesar kampak. Iya. Lawan tuh menengok pasukan musuh itu waktu gini. Iya. Mereka tengok giginya itu sebesar kampak. Nampak dilihat mereka. Lihat ya? mereka. Ketakutan mereka. Menang pasukan muslim. Itu faedah siwak. Saya baca di kitab bukan dongeng. Oh, Nyata. Karena apa namanya? Peperangan, bukan semacam ya istilahnya sebatas cerita itu humor-humoran enggak. Iya. Begitu sampai begitu siwak ini. Hmm. Habis kita mau dimakan ini. Semua sudah masuk. Ya pasukan muslim sudah asah gigi semua kata orang tuh. Tengok gigi sebesar kampak. Iya. Takut orang tuh. Iya. Itulah dia. Iya, iya. Di yang kedua, yang ketiga nanti di sini. Wayatibun nakhata, dan mewangikan bau mulut. Mulut kita jadi wangi, enggak bau. Apalagi walas zuhro, dia akan meratakan gigi. Giginya akan rata dia. Kalau biasa kita bersiwak, itu akan rata, bagus dia, indah. Ini kan masalahnya, siwak ini setelah tua kita udah sakit gigi, udah ompong baru bersiwak. Kalau udah ompong macam mana lagi tumbuh gigi. Maunya mulai dari anak-anak. Ini anak-anak saya saya sarankan. Cuman ada yang mau, ada yang tidak. Sebenarnya kalau bersiwak itu luar biasa manfaatnya Ustaz. Giginya rapat, bagus, indah. Kemudian apa lagi? Waya sudul lasah. Tuh, itu akan memperkuat apa? Gusi. Nah, ini yang gak kepala pentingnya Ustaz. Waya taus saiba, memperlambat tua. Kita tua juga, tapi lambat tuanya Ustaz. Artinya apa? Mudah saja berarti, lambat tuanya. Iya. Umurnya misalnya sudah 80, macam umur 50 nampaknya. Umur 50, macam 30 nampaknya. Iya ya. Jadi kalau kita masih muda, Ustaz masih muda kan? Asik lah. Bersiwak lah nanti. Jadi lama tuanya Ustaz. Lama tuanya. Memang kalau orang bersiwak ini kuperhatikan. Ada beberapa hal kita perhatikan orang bersiwak. Memang nampaknya Ustaz muda dia. Termasuk dulu guru saya di Purwobaru namanya Jakfar Solihin. Dia selalu bersiwak. Nampaknya Ustaz wajahnya cerah dan muda nampaknya. Kalau di ini ku tengok di asahan ini yang selalu bersiwak mengamalkan Abdul Hakim. Kalau membaca kitab ini, ya Allah Masya Allah. Lancar. Itulah. Bisa apa nak? Iya, Apa? iya. Kita pun yang bisa. Lancar iya. Lancar ya. Iya. Karena nanti di atas dijelaskan itu mempertajam kecerdasan kita. Kecerdasan kita ya. Ini aja tadi. Taus saiba. Siwak itu akan memperlambat tua. Makanya pakai siwak lah kalau ingin apa? Kalau ingin awet muda. Saya kira sholat aja Kiai. Oh, ada beberapa hal memang menjelang sholat tuh lebih disunahkan. Ketika berwudu, bangun tidur, ketika baru baba mulut, ketika kuning, itu. Tapi sebenarnya setiap hal itu sunahkan kapan saja. Jadi kalau kita bangun tidur, ya kepala cuci lagi siwak langsung. Iyalah, ya? iya. Nanti dibersihin siwaknya. Nggak bersihkan siwaknya. Oh, kalau pakai memang air, enggak? iya. Kalau memang siwaknya bersih, kalau memang kotor cucilah dulu. Iya. Tapi kemudian wayaspil kholqoh. Ini kholqoh itu apa namanya? Membersihkan kerongkongan. Kerongkongan ini ya. Kan bersih dia. Jadi waiskal fatona. Ini menumbuhkan ya, menumbuhkan kecerdasan. Fatona. Itulah tadi bisa apa ya kan? Paham kita kan. Menumbuhkan kecerdasan. Akan cerdas orang yang bersiwak. Memang luar biasa. Iya, banyak manfaatnya kayaknya. Apalagi Wiyudha'iful ajaro. Dia akan melipat gandakan ganjaran pahala. Rok'atani bisiwakin abdul min sab'ina rok'atan bila siwakin. 2 rakaat bersiwak itu lebih abdul daripada 70 rakaat tidak bersiwak. 2 rakaat kita sholat lebih abdul ketimbang 70 rakaat tidak bersiwak.
tidak bersiwak. 70 rakaat sholat tak bersiwak. Lebih abdul lagi yang 2 rakaat bersiwak. Ustadz bersiwak sebelum sholat, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu saya sholat 70 rakaat tapi tidak bersiwak. Lebih abdul 2 rakaat tadi. 2 rakaat tadi. Bayangkan. Karena bersiwak. Nah, makanya di sini balasannya itu wayudo aiful ajarul, dia melipat gandakan ganjaran.